Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Pak Satrio selaku dosen untuk mata kuliah pemodelan bisnis. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan mengenai studi kasus yang telah kita lakukan mengenai G-Shops dari Amazon untuk tugas vlog. Nah, awalnya tuh Amazon ingin melawan kesuksesan eBay di pasar lelang online, sehingga akhirnya Amazon memperkenalkan situs lelangnya sendiri pada Maret 1999. Lelang tersebut mencakup banyak sekali fitur yang membangun kepercayaan, yang itu membuat eBay itu menjadi sukses. Selain itu, Amazon sendiri akan mencoba untuk mengganti uang pelanggan hingga $250 jika konsumen dapat membuktikan bahwa mereka itu merupakan korban penipuan atau tidak menerima barang lelang yang dibayarkan oleh dia. Akhirnya pada bulan Juli Amazon memperkenalkan toko lain untuk menjual barang elektronik, dan kemudian konsep G-Shops akhirnya datang pada September tahun yang sama. Nah, kita langsung aja deh. Jadi G-Shops itu apa sih? Konsep G-Shops itu adalah bazar pengecer online yang ingin mendirikan toko di bawah payung Amazon. Amazon membuka situs webnya untuk pedagang ini dengan biaya yang sangat minimal. Sebagai imbalannya, Amazon sendiri akan mengumpulkan sejumlah besar informasi pada kebiasaan membeli konsumen. Amazon juga berharap dapat membantu perusahaan-perusahaan kecil ini dan untuk berkembang jauh melampaui basis dasarnya, yaitu awalnya ia akan merupakan toko buku hingga akhirnya menjual CD dan sebagainya. Nah, keuntungan terbesar Amazon membuka G-Shops ini itu adalah G-Shops itu merupakan pemasukan yang stabil untuk Amazon. Setiap toko online itu membayar biaya bulanan sebesar $9,99, yang pada saat itu merupakan harga yang di bawah rata-rata untuk layanan seperti itu, dan komisi 1% hingga 5% sebagai imbalan atas akses ke 12 juta pelanggan Amazon. Jika G-Shops atau toko online ini memilih supaya Amazon memproses penagihannya juga, toko akan membayarkan tambahan sebesar 4,75% dari penjualan sebagai komisi. Pengaturan ini juga akan memberikan informasi berharga kepada Amazon untuk database-nya tentang preferensi dan kebiasaan konsumen, dan memberikan kemampuan mereka untuk pemasaran target. Nah, G-Shops ini tuh memiliki dua implikasi strategis. Di satu sisi, ia menjadi pusat perbelanjaan terbatas yang berupaya untuk bersaing dengan portal internet seperti Amerika Online dan Yahoo, yang pada saat itu menawarkan tautan dengan jutaan situs web dan memiliki lalu lintas bulanan yang jauh lebih banyak. Di sisi lain, ia menyediakan kesempatan untuk mengambil sebagian dari pendapatan usaha-usaha kecil yang membanjiri situs-situs lelang seperti eBay, Microsoft, X@Home, dan Lycos, yang pada saat itu setuju untuk berbagi daftar lelang-lelang mereka. Nah, G-Shops ini itu memiliki dilema. Dilema pertamanya itu adalah bahwa awalnya itu Jeff Bezos menganggap bahwa G-Shops itu sudah sukses. Kenapa begitu? Dia memperkirakan pelanggan G-Shops itu akan membeli barang-barang yang lebih banyak dari Amazon. Jumlah barang yang ditawarkan Walmart pada saat itu secara online pasti akan pucat dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh Amazon melalui G-Shops ini. Ditambah lagi persepsi bahwa konsep electronic mall atau e-mall ini tuh sebenarnya masih belum berhasil. Perusahaan seperti Yahoo dan X@Home ini sudah menjalankan konsep tersebut itu dalam jangka waktu yang cukup lama, tetapi pelanggannya itu juga belum berdatangan. Terakhir itu adalah ungkapan dari Jeff Bezos sendiri, yaitu brand names are more important online than in the physical world. Ia berpikir ke diri sendiri, apakah Amazon ini terlalu banyak mengambil risk? Brand, positioning, dan reputasi Amazon itu berpaku pada cara mereka mengimplementasikan strategi diversifikasi mereka. Apakah mereka perlu memotong kerugian dan mencari ekspansi lainnya, atau apakah mereka perlu tetap mengembangkan konsep G-Shops ini, atau bahkan mereka balik
fokus pada kategori yang sudah menjadi identitasnya. Seperti saat pertama kali Amazon buka, ia adalah toko buku kan. Nah, setelah hal tersebut, pertanyaan yang muncul itu adalah bagaimana Z-Shops ini menambah value untuk para stakeholder dari Amazon. Bagi customer, Z-Shops ini memiliki benefit one stop shopping. Dengan adanya variasi produk yang besar dalam satu website itu akan memotong waktu konsumen untuk mencari produk-produk di website lainnya. Ditambah lagi, ia tidak perlu mengisi formulir tiap kali mereka ingin membeli barang. Bagi toko-toko Z-Shops sendiri, itu mereka mendapatkan brand recognition. Jika beroperasi atas nama Z-Shops, maka toko tersebut mendapatkan brand recognition dari Amazon yang telah dibangun dari lama, yang kemudian akan lanjut menarik konsumen lagi. Nah, bagi Amazonnya sendiri, Z-Shops itu membawa sumber pemasukan yang stabil. Pada tahun 1999, Amazon hanya mendapatkan pertumbuhan penjualan 4% di pasar Amerika Serikat dibandingkan dengan 40% yang dialaminya pada tahun 1998. Z-Shops membawa sumber pendapatan tambahan dan sumber pendapatan yang stabil ke Amazon melalui biaya bulanan yang dibayarkan oleh toko-tokonya. Lalu selanjutnya mengenai dengan what value configuration activities model case should Amazon be undertaking, atau juga artinya adalah kasus model aktivitas konfigurasi nilai apa yang harus dilakukan oleh Amazon ini. Pertama-tama pada dasarnya itu telah kami ketahui kalau bahwasanya itu Amazon telah memiliki kemampuan untuk mendukung komponen jaringan nilai. Mungkin seperti yang telah kita ketahui pada umumnya itu, perusahaan harus berfokus pada satu konfigurasi nilai dan juga mengejar aktivitas terhubung yang paling sesuai untuk konfigurasi itu, daripada hanya mengejar aktivitas terhubung dari rantai nilai. Lalu selanjutnya, tidak lupa juga kami juga telah mengetahui dan juga menemukan kalau bahwasanya itu Amazon atau Amazon.com ini adalah contoh perusahaan yang tampak tidak fokus dalam konfigurasi lainnya, secara bersamaan mengejar pendekatan rantai nilai dan juga jaringan nilai dengan penekanan pada aktivitas rantai nilai, meskipun nilai pelanggannya tampak sebagai perantara. Lalu selanjutnya itu mengenai dengan does Amazon have control over key asset, atau juga artinya adalah apakah Amazon ini memiliki kontrol atas aset utama. Jadi terkait dengan viability of the Z-Shops strategy for Amazon, atau juga itu kelangsungan strategi Z-Shops untuk Amazon, telah terdapat complementary asset framework, yaitu kerangka aset lengkap, di mana telah terdapat gambar kuadran pertama yaitu berisikan difficult to make money, yaitu yang artinya sulit menghasilkan uang. Lalu di kuadran kedua terdapat holder of CA, atau juga yaitu pemegang CA, yaitu adalah chartered accountant. Lalu di kuadran ketiga terdapat inventor or holder of bargaining power, yang artinya adalah penemu atau pemegang daya tawar, dan di kuadran keempat yaitu terdapat inventor, yang artinya itu penemu. Lalu di sebelah kiri kuadran pertama itu terdapat easy, yang artinya itu mudah, dan di sebelah kiri kuadran keempat yaitu terdapat difficult, yang artinya itu sulit. Dimana di pertengahan antara kuadran 1 dan kuadran 4 sebelah kiri itu terdapat imitability, yang artinya itu kemampuan meniru. Lalu di bawah kuadran keempat yaitu terdapat freely available or unimportant, yang artinya itu tersedia secara bebas atau tidak penting. Dan di bawah kuadran ketiga itu terdapat tightly held and important, yang artinya itu adalah dipegang erat dan penting. Gambar kuadran tersebut telah diketahui dari complementary asset Z-Shops merchants, atau juga itu aset pelengkap dari pedagang Z-Shops. Jadi peniruan yang rendah ini dikombinasikan dengan aset pelengkap yang tersedia secara bebas dengan cara menempatkan model Z-Shops Amazon di kuadran 4 yang berbatasan dengan kuadran 3 pada gambar itu tersebut. Jadi jika kita lihat di gambar kuadran tersebut, telah dilihat kalau Amazon ini lebih cenderung ke kuadran 4 dibanding kuadran ketiga. Jadi keberadaan di kuadran keempat itu menyiratkan kalau bahwasanya itu penemu akan menjadi pengekstrak pendapatan dari penemuannya. Oleh karena itu, Amazon ini telah berada dalam posisi yang baik pastinya untuk dapat menghasilkan uang dari konsep Z-Shops itu tersebut. Jadi nantinya, jika kita mempertimbangkan keberadaan Amazon di kuadran 3, perusahaan itu juga masih dalam posisi yang baik untuk mengambil pendapatan dari konsep Z-Shops, dikarenakannya itu merupakan penemu dan juga pemegang kekuatan tawar yang unggul. Lalu selanjutnya, masih terkait dengan does Amazon have control over key assets, yaitu atau juga artinya adalah apakah Amazon memiliki kontrol atas aset utama, dan juga masih terkait dengan complementary asset framework, atau juga itu kerangka aset lengkap, telah terdapat dua hal. Yang pertama itu mengenai dengan imitability atau juga imitabilitas, atau juga artinya adalah kemampuan meniru. Amazon atau Amazon.com ini telah memiliki kontrol ketat atas kekayaan intelektual yang terkait dengan aspek terpenting dari pengembangan produknya, yang menyarankan kalau bahwasanya itu sulit bagi pesaing itu tersebut untuk dapat meniru. Kesadaran merek Amazon ini antarmuka pelanggan, basis data pengetahuan, dan juga pastinya infrastruktur teknologi adalah semua atribut penting yang sulit untuk dapat ditiru dan juga memberikan keuntungan bagi Amazon. Tidak semua atribut ini adalah kekayaan intelektual murni, tapi juga tentunya perusahaanlah yang melindunginya dengan memiliki merek dagang, paten, ataupun juga pastinya itu rahasia dagang.
Lalu selanjutnya yang kedua itu mengenai dengan complementary asset atau juga aset pelengkap. Aset pelengkap itu pastinya nanti diperlukan untuk dapat membuat mall online yang layak tersedia dengan secara bebas. Ribuan calon peserta G-Shops pastinya itu akan dapat manfaat dari hubungan dengan Amazon. Para peserta ini tidak berdaya untuk dapat menuntut lebih banyak dari hubungan itu daripada yang tersedia diberikan Amazon, dikarenakannya telah terdapat begitu banyak pengganti yang potensial. Akan tetapi itu tetap dapat dikatakan bahwasanya itu Amazon harus secara selektif mencari hubungan dengan situs web yang telah memiliki beberapa pengenalan merek, produk berkualitas, ataupun juga itu atribut lainnya, yang nantinya akan meningkatkan kekuatan peserta G-Shops itu tersebut. 1. Customer value. Sebagai pengecer murni, Amazon memiliki pengetahuan tentang preferensi pelanggannya dan menggunakan pengetahuan itu untuk merekomendasikan produk baru kepada pelanggan. Sebagai pembuat pasar, mungkin tidak menggunakan pengetahuan ini secara proaktif. Yang kedua, cakupan atau scope. Identifikasi utama populasi yang dilayani adalah tetap B2C, yaitu business to consumer. Sebagai pengecer murni, Amazon memiliki ruang lingkup ekonomi di langkah diversifikasi sebelumnya. Misalnya dari buku ke CD. Sebagai pembuat pasar, itu hanya mengambil keuntungan dari ruang lingkup ekonomi dengan nama merek, antarmuka pelanggan, dan infrastruktur teknologi. Yang ketiga, revenue source atau sumber pendapatan. Sebagai pengecer murni, pendapatan Amazon dihasilkan oleh konsumen pengguna akhir. Mereka benar-benar berada dalam model pendapatan pedagang yang kita bahas. Amazon juga menerima pendapatan dari toko-toko yang membentuk jaringan G-Shop. Para pedagang G-Shop juga membayar biaya tetap untuk berafiliasi dengan Amazon. Yang keempat adalah pricing atau harga. Sebagai pengecer murni, aliran pendapatan Amazon bervariasi dan bergantung pada jumlah transaksi. Sebagai pembuat pasar, Amazon memiliki aliran pendapatan yang bervariasi dan tetap. Yang kelima adalah kegiatan yang terhubung atau connected activities. Amazon selalu mengejar sedikit untuk kegiatan yang terhubung, sementara nilai tambah utamanya tetap personalisasi, ulasan buku, dan saran-saran produk pendekatan jaringan nilai dalam praktiknya. Aktivitas terhubungannya telah berpusat di sekitar rantai nilai. Yang keenam adalah kapabilitas atau capability. Kemampuan seperti yang dibahas di bagian tentang kelangsungan hidup bisnis, G-Shop sebagai bagian dari strategi pertumbuhan Amazon. Dalam kedua model bisnis yang disediakan perusahaan nilai pelanggan yang lebih tinggi dari pesaingnya. Yang ketujuh adalah sustainability atau keberlanjutan. Sebagai pengecer murni, Amazon telah mampu mempertahankan pertumbuhan dengan menjalankan diversifikasi lini produknya, menyediakan pelanggan yang lebih tinggi nilai melalui database pengetahuan dan investasi dalam ekuitas mereknya. Sebagai pengecer, Amazon telah mempertahankan posisi terdepannya melalui beberapa ekstensi, meskipun harus dilihat apakah model bisnisnya saat ini benar-benar berkelanjutan dalam hal keuangan. Yang ke-8, penerapan atau implementation. Sebagai pengecer murni, Amazon tampaknya menjalankan strategi yang dipilihnya dengan baik, terlepas dari apakah strategi tersebut valid atau tidak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prospek implementasi Amazon agak tinggi di kedua pengecer dan pengecer plus model pembuat pasar. Singkatnya, perpindahan Amazon dari pengecer murni ke pengecer model bisnis dengan beberapa janji, tapi mungkin tanpa jebakan. Pengalaman pelanggan dengan berbagai G-Shop akan mencerminkan langsung di Amazon. Meskipun toko-tokonya menerapkan entitas independen, Amazon mengikat reputasinya sendiri dengan para peserta G-Shop. Jika pelanggan memiliki pengalaman buruk dengan memanfaatkan layanan dan alat dari salah satu G-Shop, kemungkinan akan berdampak buruk pada G-Shop dan Amazon sendiri. Begitu pelanggan menjadi kecewa, sangat sulit untuk meyakinkan mereka bahwa masalah telah diselesaikan. Sering dikatakan bahwa 7 kali lipat lebih sulit untuk memenangkan kembali pelanggan yang hilang daripada mendapatkan pelanggan baru. Amazon juga perlu menyadari bahwa eksternalitas yang bukan bagian dari murni modal pengecer adalah aspek penting dari modal pembuat pasar, baik ukuran dan kualitas jaringan maupun ukuran basis pelanggan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi calon peserta G-Shop untuk berpartisipasi. Amazon telah menghadapi beberapa situasi di mana merek yang kuat seperti Sony memiliki mengancam akan menahan produk dari distributor jika mereka berpartisipasi dalam Amazon G-Shop.